tanggal 23 Januari tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 SMA LDCD dengan materi Syu'abul Iman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Semangat hari ini. Semangat. Coba. Siapa yang tidak sarapan pagi hari ini? Semua sarapan pagi. Sudah? Sekarang kita akan membaca doa. Mana ketua kelasnya? Bangun ke depan. Untuk memimpin doa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan mengabsen ya. Mohon maaf Rio Maulana, Hadiyat. Mustajabat, Hadiyat. Azizul Azwar, Rahmatullah, Muhammad Rizki, Siti Zihalona, Maulidia Urfa. Berarti hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir. Berarti hari ini kelas kita semuanya hadir. Baiklah anak-anak, coba anak-anak rapikan meja dulu. Coba rapikan meja tempat duduk. Nah, buka jendelanya. Coba ya, rapikan tempat duduk. Udah. Nah, tempat duduknya dirapikan. Duduk yang tegak ya. Kita akan mulai belajar. Duduknya yang tegak. Ya. Duduknya yang bagus, tegak. Jangan. Nah, coba duduknya yang bagus ya. Udah. Udah rapi tempat duduknya? Jika tempat duduknya udah rapi, sekarang ayo kita menyanyikan lagu wajib. Tolong anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Baiklah anak, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Syu'abul Iman ya. Sebelum ibu
menjelaskan atau tujuan pembelajaran dari Syu'abul Iman, Ibu akan mengulangi materi minggu yang lalu, yaitu tentang kebaikan dan kesuksesan dalam kerja. Ya, kebaikan adalah sikap yang baik yang dilakukan terhadap diri sendiri, ya, atau orang lain. Kebaikan ditunjukkan dengan perilaku, kemurahan hati, dan saling membantu sesama orang lain. Baiklah, sekarang Ibu akan memasuki materi hari ini, yaitu tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan Syu'abul Iman. Nah, Syu'abul Iman adalah cabang-cabang keimanan yang harus dijalankan oleh umat Islam, atau cabang-cabang keimanan yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Setiap muslim, iman yang apabila diamalkan seluruhnya maka akan sempurnalah iman seseorang muslim. Berarti setiap kita melakukan iman, berarti betul-betul kita mengamalkannya seluruhnya, kan? Ada juga Syu'abul Iman, yaitu terdiri dari 77 cabang yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu iman berdasarkan hati, perkataan, dan perbuatan, memperkuatkan keimanan dan mengendalikan diri, meningkatkan kualitas hidup. Setiap kita melakukan perbuatan, berarti kita dengan ikhlas melakukannya, ya kan? Baiklah anak-anak, dari tadi Ibu sudah menjelaskan tentang Syu'abul Iman. Sekarang Ibu akan memutarkan video. Coba anak-anak melihat ke depan, menonton video. Nanti kalian akan mengambil kesimpulannya. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketakutan dalam Syu'abul Iman. Untuk lebih jelasnya, coba disimak video berikut ini. Adapun pembahasan materi ini meliputi 1. Definisi dan dalil naqli Syu'abul Iman. 2. Macam-macam Syu'abul Iman. 3. Tanda-tanda orang yang beriman. 4. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. 5. Hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan dalil naqli Syu'abul Iman. Iman berasal dari kata amanah, yu'minu imanan. Secara bahasa memiliki arti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, iman memiliki arti ucapan, perbuatan, dan niat, di mana tidak akan sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Iman memiliki 6 pilar atau bisa dikenal dengan rukun iman, di antaranya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Adapun definisi Syu'abul Iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Qawaidut Tibyan ala Manzumati Syu'abul Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia tersebut apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman.
Dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman." Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling berat adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut yaitu Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menuliskan kitab Syu'abul Iman, Abu Abdullah Malini radhiyallahu anhu dalam kitab Qawaidul Minhaj, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitabnya Wasful Iman wa Syu'abuhu. Para ahli hadis tersebut menjelaskan dan merangkum ada 77 cabang keimanan yang terbagi menjadi 3 kategori atau golongan yang berdasarkan kepada hadis Ibnu Majah dan Tabrani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, keimanan terbagi menjadi 3 kategori atau 3 ranah, yaitu yang pertama, ma'rifatul bil qalbi, meyakini dengan hati; kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan; dan yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah menonton video tadi kan. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Kita buat saja kelompoknya 3 kelompok. Kelompok pertama, Azizul, Mustajabat, April Maulana. Kelompok 2, Rahmatullah sama Muhammad Rizki. Kelompok 3 yaitu Siti Zihalona dan Maulidia Ulfa. Ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti kita berprestasi ke depan. Ya. Coba kalian kerjakan. Nah, 3 kelompok ya. Yang tidak bisa boleh bertanya sama ibu ya. Yang kira-kira susah menjawabnya, tanya sama ibu. Nah, kerjakan. Mana pulpen? Hah? Pulpennya mana? Coba kalian kerjakan. Bisa paham? Paham. Coba yang pertama, siswa mengamati tentang syu'abul iman. Bagaimana? Bisa? Nah, contoh di sini bisa. Ya, Ulfa bisa? Ya. Yang tidak bisa boleh bertanya sama ibu ya.
apa saja? Ya, kerjakan. Tinggal kalian kerjakan apa saja yang tadi dijelaskan ya. Bisa paham kelompok 1? Paham. Kelompok 2 banyak yang mana? Bisa? Nah, kerjakan kelompok 3 mana? Kerjakan kelompok 3. Bisa kan? Apa itu kelompok 5? Yang tidak bisa boleh bertanya ya. Ibu ini tidak bisa, boleh tanyakan sama ibu. Bu, udah. Udah bisa. Oke. Udah bisa. Bisa. Kerjakan. Udah? Sudah selesai? Bisa kan? Bisa kan? Bisa lihat. Bisa. Bagus. Ini bagaimana? Tidak bisa. Ya. Nanti kalau sudah siap semua, kita tampil ke depan. Ya. Sudah siap? Sudah. Nah. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Coba kelompok 1 dulu tampil ke depan. Berdiri sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin dari kelompok 1 ingin membacakan macam-macam lagu iman, meyakini dengan hati, diucap dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, mengendalikan diri, menjadi hidup lebih baik, menjadi semangat. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Berarti macam-macam soal iman yaitu apa tadi? Hah? Apa saja? Meyakini dengan hati, Meyakini dengan hati. Apa lagi? diucapkan dengan lisan, Iya. mengamalkan dengan anggota badan, Iya. Apa lagi? mengendalikan diri, Iya. menjadi hidup lebih baik, Iya. menjadi lebih semangat. Oke, buat kelompok 1 sudah tampil, sudah bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi
diperhatikan oleh tiap muslim. Iya, mantap. Berarti syu'abul iman yaitu cabang keimanan yang harus dijalankan oleh umat Islam dan cabang keimanan yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Udah bagus. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, coba sekarang kalian ambilkan kesimpulan tentang syu'abul iman. Coba siapa bisa? Apa? Syu'abul iman adalah cabang keimanan yang harus dijalankan oleh umat Islam atau keimanan yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Iya, apa lagi? Macam-macam syu'abul iman: meyakini dengan hati, diucap dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh badan, mengendalikan diri menjadi hidup lebih baik. Iya, mantap. Bagus. Berarti kesimpulannya yaitu makna syu'abul iman yaitu cabang-cabang keimanan yang harus dijalankan oleh umat Islam atau cabang-cabang keimanan yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Nah, ada juga contoh syu'abul iman yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Apalagi iman kepada takdir baik dan buruk. Apalagi yang terakhir, iman kepada hari kiamat yaitu hari akhir. Baiklah anak-anak, sekarang akan Ibu menyimpulkan materi hari ini ya, yaitu tentang syu'abul iman. Kesimpulan hari ini yaitu melakukan refleksi ya, Ibu melakukan kesimpulan ya, yaitu membaca kalimat kasyibah ataupun membaca Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengerjakan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghindari bacaan yang sia-sia. Kita melakukan perbuatan kita itu dengan baik, dengan adanya zikir kepada Allah, kita betul-betul ikhlas melakukan kebaikannya ya. Ada juga manfaat ya syu'abul iman bagi umat Islam ataupun muslim, yaitu terhindar dari sikap syirik ya, terhindar dari sikap syirik dan tidak takut akan kematian ya, dan memberikan rasa tenang saat menghadapi ujian dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, menimbulkan sikap ikhlas dan mencegah penyakit jasmani dan rohani. Nah, semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Berarti kita betul-betul melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jangan melakukan sesuatu dengan sia-sia, tetapi dengan betul-betul ikhlas kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Betul-betul kita melakukannya. Berarti sudah paham semua? Iya. Kalau sudah paham, sekarang coba kalian akan mengulang kembali di rumah. Ini menjadi sebuah PR. Nanti materi ke depan kita akan melanjutkan lagi dengan materi yang lain. Insya Allah nanti minggu depan kita melanjutkan materi yang lain.
dikuatkan dalam kerja di rumah yaitu PR. Nanti minggu depan kita kumpul dan akan membahas tentang materi yang lain. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini cukup di sini saja. Mana ketua kelasnya? Tolong ke depan untuk memimpinkan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dan coba kedua kelas sudah bisa dulu. Baiklah, materi hari ini cukup di sini saja. Lebih dan kurang nanti minggu depan kita akan membahas lagi dan melanjutkan materi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.